Selamat malam kepada Bapak Ibu Panitia DAIIUCP 2021 yang dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Saya Siska Febriani, mahasiswi Magister Psikologi Sains Unika Atmajaya. Bersama dengan saya, atau bagaimana alat ukur ini akhirnya ada, tentu saya dibantu oleh dua pengampu saya yang begitu menolong saya, yaitu Prof. Laura Francisca Sudarnoto dan juga Dr. Angela Octavia Suryani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan konstruksi alat ukur prososial pada siswa-siswi SMAK 7 Penabur Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan pihak lain. Tapi di sisi lain, peneliti sebagai seorang guru di kala itu juga melihat ada sebuah fenomena yang tampak seperti perasaan siswa-siswi yang biasa-biasa saja ketika melihat barang temannya atau botol teman terjatuh. Dia tidak langsung membenarkan begitu. Lalu kurang peduli atau enggan membela teman yang sedang dirundung. Lalu kemudian kurangnya pemberian diri, keterlibatan pada kesulitan yang dirasakan oleh teman atau guru di sekolah itu. Dan sekaligus adanya fenomena pemberian bantuan sosial yang minim. Itu sebabnya peneliti melihat seperti fenomena ini menarik untuk dikaji. Nah, sedangkan peneliti melihat berbagai penelitian menunjukkan sesungguhnya prososial sendiri ini sangatlah penting, setidaknya ada 4 yang membuat prososial ini menjadi penting dan manfaatnya. Yang pertama, prososial sendiri prososial sendiri mampu untuk membuat individu berhasil dalam relasi sosialnya. Menurut Eisenberg dan Musen, prososial juga berkaitan dengan empati sehingga dapat memberi kesempatan dan dorongan untuk individu menjadi lebih baik. Yang ketiga, perilaku prososial juga dapat mengurangi perasaan negatif seseorang. Dan yang keempat, perilaku prososial dapat menciptakan lingkaran kebaikan itu sendiri. Pada penelitian ini, dari berbagai teori prososial, peneliti menggunakan teori Eisenberg dan Musen tahun 1989. Eisenberg dan Musen menyatakan prososial merupakan perilaku menolong yang diberikan seseorang secara sadar, dan ketika pemberi pertolongan itu memberi pertolongan, ia harus melepaskan diri dari segala motif-motif yang menguntungkan dirinya sendiri. Demi apa? Demi memberi kebermanfaatan kepada si penerima pertolongan. Dari teori Eisenberg dan Musen ada 5 dimensi dari prososial, yaitu berbagi, menolong, kerjasama, bertindak jujur, dan berderma. Sekarang kita akan masuk dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu partisipan, Bapak Ibu. Pada penelitian ini, partisipan yang peneliti ambil adalah siswa-siswi peneliti sendiri, dan peneliti berhasil mendapatkan 95 atau 95 responden yang mengisi G-form yang peneliti berikan, diwakilkan oleh 58 kelas 10 dan 37 kelas 11. Metode pengumpulan data, peneliti memberikan G-form secara online. Lalu metode psikometri dan statistik yang peneliti terapkan, yang pertama adalah uji validitas yang melibatkan expert judgment. Lalu uji validitas konstruk, peneliti menetapkan korelasi skor butir dengan skor total. Lalu uji reliabilitas, peneliti menggunakan rumus Cronbach-Alpha, dan penyusunan norma, peneliti menggunakan standarisasi dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dengan min 10 dan standar deviasi 3. Ini adalah proses penyusunan alat ukurnya, mulai dari mengamati fenomena, melakukan kajian literatur, merumuskan spesifikasi 50 pernyataan dengan mengkontekstualisasikan pada kondisi yang akan teliti, lalu menuliskan butir-butir pernyataannya, lalu mereview butir pernyataan dengan expert judgment, lalu expert judgment memberikan feedback dan peneliti merevisi kembali, hingga akhirnya pengujian psikometri diberikan pada 95 sampel atau responden. Skala yang peneliti gunakan menggunakan Summative Rating Scale dengan skala 1 sampai 5, yaitu kategori 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 selalu. Ini adalah hasil statistiknya.
Jadi peneliti melakukan 2 putaran. Pada putaran pertama, peneliti memasukkan semua pernyataan, 50 pernyataan, dan didapatilah reliabilitasnya 0,929. Karena peneliti menggunakan R Pearson Product Moment untuk uji validitas isi, maka didapati koefisiennya 0,263 dengan tingkat probabilitas 0,01. Artinya, pernyataan yang koefisiennya di bawah 0,263, maka peneliti memutuskan untuk menghilangkannya. Itu sebabnya kemudian pada uji putaran kedua, uji coba instrumen putaran kedua, ketika peneliti hanya memasukkan 45 pernyataan dengan kriteria sama dengan atau 0,263, maka didapatkan koefisien menjadi lebih tinggi, yaitu koefisien reliabilitasnya 0,939. Itu sebabnya peneliti mengutip Aswar 2012 menyatakan reliabilitas adalah sejauh mana sejumlah hasil pengukuran dapat dipercaya atau ajak. Nah, pada uji coba instrumen prososial ini, peneliti menggunakan alpha Cronbach dengan kriteria di atas 0,70, sedangkan koefisien reliabilitas yang peneliti dapat 0,939, atau bisa dikatakan bahwa alat ukur prososial ini dapat dipercaya. Untuk standarisasi, peneliti menggunakan norma standarisasi Fakultas Psikologi Atmajaya dengan min 10 dan standar deviasi 3. Lalu kemudian untuk distribusi yang tidak normal atau juling, maka peneliti mengubah dulu skornya pada skala yang berdistribusi normal agar interpretasi skor dapat dipercaya, atau perlu melakukan pengolahan transformasional non-linear. Sebabnya dari proses standarisasi norma tadi, maka peneliti mendapatkan 5 kategori ini, yaitu kategori rendah pada raw score 112 sampai 136 sebanyak 8 responden, lalu kurang 137 sampai 144 ada 6 responden, kategori cukup ada di raw score 145 sampai 222 ada 62 responden, dan ini yang paling banyak. Lalu yang baik raw score 184 sampai 207 ada 16 responden, dan yang tinggi raw score 209 sampai 212 ada 3 responden. Dari standarisasi kategorisasi ini, maka didapatkan simpulan demikian, bahwa tingkat prososial siswa-siswi SMAK 7 penabur dinyatakan cukup. Ini dibuktikan dari 58,9 atau sebanyak 62 responden. Lalu kemudian penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah responden yang masih sedikit. Dan ini menjadi diskusi yang menarik menurut peneliti. SMAK 7 penabur sendiri adalah sekolah dengan basis Kristen yang punya profil BEST, yaitu singkatan dari BITAF, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Seharusnya dengan profil ini, tingkat prososial bisa di atas 58,9% atau tinggi. Tapi kenyataannya justru menunjukkan tingkat yang cukup. Itu artinya menurut peneliti, diskusi lanjutannya adalah harusnya pengajaran nilai Kristiani tidak hanya disampaikan oleh guru pendidikan agama Kristen, tapi juga terintegrasi dengan seluruh guru mata pelajaran lain, sehingga profil BEST dan kemudian di dalamnya prososial itu dapat memberikan skor yang lebih tinggi. Seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu presentasi alat ukur prososial. Saya sangat membuka diri terhadap review Bapak Ibu sehingga alat ukur ini dapat berguna dalam psikologi dan juga khususnya pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan dan memberi kesempatan pada presentasi saya. Saya mengucapkan salam dan terima kasih.